segera yang jelek. Obrolan lengkap Panji Gumilang dengan Kartini diduga muridnya di Al Zaitun maksa minta jatah. Pojok1.id. Kalau ditanya pendapat saya ya benar, karena saya sudah mendengar langsung beberapa voice note yang saya yakini memang itu suaranya dia. Gitu. Dia siapa? Pimpinan pesantren, PG. Panji Gumilang? Ya, kepada? PG. Jadi kepada korbannya. Dan saya juga melihat satu video percakapan yang ada di sana terdapat kode untuk mengajak berhubungan ya. Kalau orang dewasa itu pasti mengerti. Gitu. Jadi itu menguatkan dari voice note yang sebelumnya. Jadi saya juga heran kenapa ini tidak diangkat ya, padahal kalau menurut saya unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Dalam menikahi. Ya semuanya makan ini kalau segera. Kecuali kalau segera memutuskan gak datang-datang. Saat dan masih memperhatikan, gak pula diperhatikan. Tidak mungkin. Oke, kita perhatian namanya. Dalam hal-hal yang lain, Panji ini senang sekali nafsirkan Al-Quran dengan nafsunya. Contoh, misalnya, dia mengatakan bahwa wanita itu tidak harus dinikahi. Yang penting adalah digauli dengan baik. Katanya itu dari Al-Quran, karena di Al-Qurannya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Padahal ayat ini berlaku untuk yang sudah ada videonya, suami istri. ada nggak videonya itu? Banyak videonya. Coba Banyak videonya. Sekarang jangan sampai menuduh-nuduh gitu. Kita bicara fokus kita saja. Kita buktikan di pengadilan masalah seperti ini. Okay. Jadi gini, ini kan persoalan ketika diperdebatkan. Nah, kemudian putusan terakhir itu ya di pemerintah. Iya. Karena nanti itu aja. Di dalam kaidah dikatakan hukmul hakim yarfaul khilaf. Apakah boleh misalnya Panji itu menafsirkan Al-Quran seenaknya? Nanti akan diputuskan oleh pemerintah. Dikatakan itu sudah selesai gitu ya. Umat-umatnya masih menganggap dia sebagai imamnya. Terus kenapa ada sami'na wa ata'na di sana? Dan semuanya itu harus tunduk patuh sama dia. Hal yang remeh-temeh aja diurusin gitu. Karena kita tunduk kepada kesepakatan ulama. Rasulullah SAW menyatakan umatku nggak akan sepakat dalam kesesatan. Artinya kalau yang sudah bukan umum, boleh kita katakan sesat. Karena keluar dari fatwa MUI. Fatwa MUI itu mengatakan liberalisme, pemahaman, pemikiran yang bebas tanpa batas menafsir Al-Quran, yang nggak bisa dijabarin dengan tafsir siapapun, yang muhtabar dalam 4 mazhab itu sangat berbahaya. Ya, betul. Dan ini yang menamakan liberalisme, maka MUI mengharamkan liberalisme, sekularisme, pluralisme. Ya itu ada dari ya? Voice note, dari video itu, bahwa pada saat video itu terekam, dia masih juga mengajak kepada korban gitu. Korban ini siapa setahu Anda? Pegawai yang ditempatkan jauh dari lingkungan pesantren ya, jadi di belakang, di gudang beras gitu. Jaraknya berapa jauh? Sekitar 800 sampai 1 kilo gitu menurut korban gitu ya. Saya juga sempat sih ke sana tapi tidak sempat tahu berapa kilometer gitu. Jadi nah, terkait dugaan pelecehan seksual ini, memang pada awal-awalnya korban ya sempat cerita ya, sempat dekat dengan saya bahwa dia dipaksa. Dan juga ada doktrin di sana itu harus tunduk patuh apapun yang diserukan, diajak oleh pimpinan pesantren ini. Karena di situ semuanya katanya tunduk patuh. Terbongkar sudah identitas sosok wanita bersama terduga Panji Gumilang yang ngobrol di dalam kamar. Ternyata wanita tersebut bernama Kartini. Dari informasi yang dirangkum beberapa sumber, wanita bernama Kartini itu pernah menjadi saksi salah satu kasus yang ditayangkan di TV nasional. Dalam video yang diposting ulang di akun Instagram @rangmedia disebutkan pula, sosok wanita bernama Kartini itu ternyata muridnya Panji Gumilang. Di video ini obrolan Panji Gumilang dengan Kartini tampak begitu jelas. Bahkan arah obrolan keduanya mengarah kepada obrolan orang dewasa. Video berdurasi 2 menit 19 detik ini juga disebutkan Syekh sudah membawa handuk untuk persiapan tempur. Berikut obrolan lengkap yang diduga Panji Gumilang dengan muridnya Kartini. Assalamualaikum, waalaikumsalam Syekh. Masih ingat gak? Masih gak pernah jujur. Ini sedang gak enak badan. Katanya sudah baik. Iya, kalau Syekhnya gak kesini gak percaya kalau Kartini sedang gak enak badan. Kan dibilangnya terus menghindar bahasanya padahal sedang gak enak badan. Oh Syekh, kapan cari kabar? Sedang ngomong kemana malah bahas yang lain. Katanya tadi, oh baik, iya baik. Kok batuk-batuk?
Ia emang batuk dari tadi dan baik-baik aja. Agak pilek dan batuk, Syekh. Udah ada obatnya sih, udah minum obat, cuma belum bisa dong. Kalau nggak pilek mah bisa nyarah ke anu. Iya, gatal terus tenggarakannya padahal puasa terus topo broto. Minum juga nggak kurang, Syekh. Dikerjakan, kurang semangat sekarang. Ia kan sudah mau mulai TAP, Syekh. Sibuk ke apa? Sudah mulai TAP. Ke Pak Halim aja itu yang untuk gabah. Ia nanti ke Abi Halim. Ya udah, maaf ya, Syekh. Media sosial sebelumnya digembarkan dengan video menampilkan sosok pria yang diduga Panji Gumilang. Video berdurasi 59 detik itu awalnya diunggah oleh akun TikTok @putraaceh89 pada tanggal 24 Juli. Namun akun YouTube viva.co.id kembali mengunggah video panjangnya berdurasi kurang lebih 2 menit itu. Pria menggunakan masker dan kacamata hitam mirip pimpinan Ponpes Al Zaitun itu memasuki sebuah kamar seorang wanita yang menyebutkan dirinya bernama Kartini. Video tersebut direkam langsung oleh wanita bernama Kartini. Saat pria mirip Panji Gumilang membuka pintu kamar, wanita ini tampak memanggil dengan panggilan Syekh. Seperti diketahui, kasus terlapor Panji Gumilang sudah naik ke tingkat penyidikan. Kasus tersebut dinaikkan karena penyidik menemukan bukti adanya pidana dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pendiri Ponpes Al Zaitun. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro mengatakan pihaknya tak akan terburu-buru melakukan penetapan tersangka. Alasannya penyidik masih mengumpulkan sejumlah bukti lainnya terkait kasus tersebut. Setelah naik ke penyidikan, penetapan tersangka bakal ada upaya lagi yang dijalankan, kata Juhandani kepada wartawan Senin 3 Juli. Hingga saat ini sejak penyidik menaikkan kasus tersebut ke tingkat penyidikan, sudah puluh saksi ahli diperiksa, baik itu dari ahli agama, pidana, hingga saksi ahli lainnya. Perkembangan teranyar sudah 20 orang saksi ahli diperiksa, yaitu 5 saksi ahli pidana, 8 ahli agama, 2 ahli bahasa, 2 ahli ITE, 2 ahli sosiologi, dan 1 ahli labfor atau laboratorium forensik.